Dan jangan lupa, Fujifilm itu memberikan kita fleksibilitas yang luar biasa untuk mengolah file JPEG. Nggak cuma dengan film simulation. Jadi film simulation itu sebenarnya cuma sebagai base-nya aja, sebagai default-nya aja. Halo, saya Riko. Selamat datang di channel saya, Nyong Riko. Apa sih yang ngebuat Fujifilm X-E2S ini sangat spesial? Meskipun usianya udah cukup uzur untuk sebuah kamera digital, tapi kamera ini masih sangat populer dan masih banyak dicari orang. Dan saya pun juga sudah menggunakan kamera ini selama lebih kurang 6 tahun. Jadi, apakah Fujifilm X-E2S ini memang sebagus itu? Nah, di video ini saya mau berbagi, saya mau share 3 alasan kenapa saya masih menggunakan Fujifilm X-E2S ini untuk keperluan fotografi saya. Alasan yang pertama adalah desain. Ya, seperti kebanyakan orang yang masuk ke dalam ekosistem Fujifilm X, saya juga termasuk yang jatuh cinta dengan desain retronya, desain klasiknya, yang banyak terinspirasi dari kamera-kamera analog film di era 60-70-an. Nah, khusus untuk seri XE, kemudian seri X Pro, dan seri X100 itu menggunakan gaya rangefinder, yang punya ciri khas ada viewfinder di sebelah kiri atas, pojok kiri atas. Sementara yang lainnya seperti seri XT itu menggunakan desain SLR atau single lens reflex kamera. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan dari desain retro atau desain klasik seperti ini? Buat saya itu ada di eksteriornya, di mana bodi Fujifilm X itu dipenuhi dengan berbagai tombol, switch, dial yang bisa kita gunakan untuk mengatur exposure langsung tanpa harus ngubek-ngubek menu. Kita masuk ke menu, kemudian kita scroll, kita swipe kalau yang touchscreen, dan pada dasarnya kita bisa mengatur setting exposure yang kita inginkan itu bahkan sebelum menyalakan kamera. Buat saya itu keren banget untuk kamera digital. Selain itu, buat pengguna lensa manual seperti saya, switch yang di depan ini, yang ada M, C, dan S ini benar-benar berguna banget. Apa fungsi switch ini? Ini adalah switch focus selector. Apakah kalian mau menggunakan autofocus single point, kemudian ada autofocus continuous, dan juga full manual focus. Itu semua bisa dipilih semudah menggeser switch ini. Praktis banget kan? Selain itu, saya juga sangat suka dengan built-in flash yang ada di Fujifilm X-E2S ini, yaitu pop-up flash ini yang benar-benar fleksibel banget. Bisa di-bounce ke atas, kemudian ke bawah, tingginya bisa diatur, dan benar-benar fleksibel. Jadi kita bisa ngatur, selain intensitas cahaya, kita juga bisa mengatur arah dari cahaya flash ini. Nah, relevansinya apa desain X-E2S ini dengan alasan saya tidak upgrade ke Fujifilm X-E3 atau X-E4 yang lebih baru? Sederhana banget. Banyak dari fitur yang saya sebutkan tadi itu dihilangkan sepenuhnya pada kamera Fujifilm X-E3 dan X-E4. Terutama pada Fujifilm X-E4 ya, yang paling baru, yang benar-benar mengambil gaya minimalis dan menghilangkan hampir semua tombol fisik di bodinya. Ya, itu cukup jadi deal breaker buat saya, meskipun Fujifilm X-E4 itu juga menghadirkan layar tilting, bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi buat saya itu tidak cukup meyakinkan untuk upgrade ke... Bukan berarti saya nggak suka dengan teknologi touchscreen ya, yang menjadi alat navigasi utama di Fujifilm X-E3 dan X-E4, menggantikan directional pad atau D-pad yang ada di bagian belakang bodi kamera X-E2S dan pendahulunya. Saya suka dengan touchscreen karena itu sangat membantu, terutama untuk memilih titik fokus, kemudian scroll menu, segala macam. Itu keren banget menurut saya. Tapi saya lebih suka jika diberikan pilihan untuk menggunakan apakah full touchscreen atau dipadukan dengan tombol fisik. Oh ya, satu lagi. Fujifilm X-E2S ini adalah Fujifilm seri XE terakhir yang masih dibuat di Jepang, alias made in Japan. Kalau itu bisa jadi alasan ya. Nah, sebelum masuk ke alasan kedua, buat teman-teman yang mungkin memang suka menikmati konten fotografi seperti ini, bisa pertimbangkan untuk subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video-video selanjutnya. Terima kasih. Alasan kedua adalah 16 megapiksel. Apa maksudnya? Ya, Fujifilm X-E2S ini menggunakan sensor CMOS APS-C dengan resolusi 16 megapiksel, yang buat saya adalah sebuah sweet spot untuk kamera digital modern. Kenapa 16 megapiksel? Buat saya 16 megapiksel itu nggak kurang, nggak lebih, dan terutama di era digital seperti ini, di era media sosial seperti ini, di mana kita sharing, kita ngepost foto itu semuanya di internet, 16 megapiksel itu benar-benar udah lebih dari cukup. Misalnya di Instagram, di mana kalau kita ngepost foto atau video itu semuanya dikompres habis-habisan supaya filenya size-nya jadi kecil.
Dan kita menikmati foto-foto dan video tersebut kan mostly dari smartphone kita, yang ukurannya juga terbilang kecil. Jadi kecuali kalian memang ingin mencetak foto berukuran sangat besar seperti billboard, 16 megapiksel itu udah sangat-sangat cukup. Selain itu, kombinasi dari color filter X-Trans generasi kedua dan JPEG engine-nya Fujifilm itu memang menghasilkan file JPG yang cakep banget. Dan jangan lupa, Fujifilm itu memberikan kita fleksibilitas yang luar biasa untuk mengolah file JPG. Nggak cuma dengan film simulation. Jadi film simulation itu sebenarnya cuma sebagai base-nya aja, sebagai default-nya aja untuk tone atau untuk rendering yang pengen kita tampilkan. Kita masih bisa mengolah lagi highlight-nya, shadow, kemudian mau dikasih noise reduction apa enggak, sharpness-nya mau seberapa tajam. Dan untuk kamera generasi yang terbaru itu ada pilihan untuk mengatur level grain-nya atau noise yang biasa kita lihat di foto-foto kamera film. Nah, fleksibilitas untuk mengolah dan mengatur file JPG inilah yang kemudian memunculkan istilah Fujifilm Film Simulation Recipe atau resep film simulation-nya Fujifilm yang bisa kalian temukan secara online. Banyak banget pilihannya. Nah, kombinasikan Fujifilm X-E2S ini dengan lensa-lensa vintage, jadul, legacy, atau lensa-lensa manual murah meriah dari Seven Artisan, City Artisan, dan kalian akan mendapatkan hasil foto yang unik banget. Alasan yang ketiga adalah value atau nilai. Fujifilm X-E2S ini merupakan bagian dari generasi kedua kamera mirrorless Fujifilm X APS-C. Nah, ada sesuatu yang saya anggap sebagai anomali dari kamera-kamera Fujifilm X generasi pertama dan kedua, yaitu keberadaannya di pasar kamera bekas, online terutama, apalagi di e-commerce di Indonesia, itu terbilang sangat langka. Dan begitu ada yang punya stoknya, atau ada toko yang ngejual, atau mungkin ada individu yang pengen menjual, itu biasanya harganya agak-agak nggak masuk akal, mahal banget. Kenapa bisa kayak gitu? Ya sebenarnya ini sederhana aja ya, ketika barangnya sedikit tapi permintaannya banyak, ya otomatis harganya akan naik. Tapi ini yang saya bilang anomali. Jadi ada teori, ada narasi di luar sana oleh kaum Fuji fanboy yang mengatakan bahwa memang kamera-kamera Fujifilm X dari generasi pertama dan kedua itu punya reputasi, punya image, dan punya daya tarik yang lebih besar. Kamera-kamera generasi pertama dan kedua seperti X Pro 1, XE1, XE2, dan XE2S, lalu mungkin X100 original, itu dianggap sebagai nenek moyang, sebagai leluhur dari kamera Fujifilm X modern ya, setelah jalan lebih dari 1 dekade ini. Dan kamera-kamera tersebut dianggap sebagai benchmark, sebagai tolak ukur keunikan kamera Fujifilm X dibanding kamera dari brand lain. Apalagi sejak masuk ke generasi keempat, Fujifilm itu dituding mulai meninggalkan ciri khas mereka, yaitu tampilannya yang retro, sekarang jadi lebih modern, mengikuti gaya SLR modern. Intinya value atau nilai dari kamera-kamera klasik dari generasi pertama dan kedua itu justru makin meningkat, karena banyak dicari orang. Saya sendiri pun termasuk orang-orang yang menganggap bahwa memang Fujifilm X-E2S ini punya value yang unik, punya value yang tinggi di dalam sejarah Fujifilm X mirrorless APS-C. Dan meskipun beberapa kali saya juga sempat pengen ngejual kamera ini, bahkan sudah sempat saya tawarkan, sudah sempat saya iklankan, tapi selalu saya urungkan dan akhirnya nggak jadi. Nah, itu tadi 3 alasan kenapa saya masih mempertahankan, saya masih menggunakan Fujifilm X-E2S ini untuk keperluan hobi fotografi saya. Nggak ada pesan moral, nggak ada agenda apapun. Intinya adalah kalau memang saat ini kalian punya kamera yang sudah lama dimiliki, atau mungkin pengen beli kamera dan budgetnya saat ini cukupnya beli kamera yang jadul, kamera yang udah cukup uzur seperti X-E2S ini, itu sama sekali nggak ada salahnya, nggak perlu malu atau minder. Ya gunakanlah budget yang dimiliki saat ini untuk pembeli yang memang bisa dibeli dan memang bermanfaat, terutama untuk belajar fotografi atau memulai hobi fotografi. Sekali lagi, kalau kalian memang suka, tertarik dengan konten fotografi seperti ini, silakan pertimbangkan untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share kalau memang video ini bermanfaat buat kalian. Saya Riko dari channel Nyong Riko, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.